Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran tema keempat, subtema ketiga, pembelajaran keenam, globalisasi dan cinta tanah air. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan, kalian diharapkan mampu mengetahui alasan untuk mencintai produk Indonesia, mengetahui manfaat mencintai produk dalam negeri, mengkampanyekan poster tentang cinta tanah air, menemukan informasi pada bacaan. Di era globalisasi ini, kita harus mencintai produk Indonesia. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri? Yang pertama alasannya, produk lokal mendukung perekonomian produsen lokal. Yang kedua, produk lokal ramah lingkungan. 3. Produk lokal mempunyai kualitas yang baik. 4. Produk lokal sangat menarik. 5. Produk lokal diakui oleh luar negeri. Perhatikan contoh produk buatan Indonesia yang mendunia atau yang diakui oleh luar negeri. Yang pertama, contohnya adalah batik. Yang kedua, makanan ringan. Yang ketiga, pakaian dalam bentuk handuk. Selanjutnya, masih makanan. Dan ini merupakan sepeda poligon. Dan ini juga sama, makanan dalam bentuk mie instan. Ini merupakan contoh-contoh produk buatan Indonesia yang mendunia atau yang diakui oleh dunia luar. Sehingga kita harus bangga untuk menggunakan, memakai, memakan barang-barang buatan atau produk-produk buatan dalam negeri kita. Masih banyak lagi contoh-contoh barang-barang atau produk buatan dalam negeri yang terkenal bukan hanya di Indonesia, tetapi terkenal di mancanegara. Silahkan kalian cari sendiri, searching di Google. Apa manfaat mencintai produk dalam negeri? Manfaat mencintai produk dalam negeri antara lain: pertama, meningkatkan perekonomian negara. Kedua, meningkatkan produksi dalam negeri. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. 4. Mengurangi tingkat kriminalitas. 5. Menambah jumlah pendapatan nasional. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah kalian kemarin membuat poster tentang cinta tanah air, tentunya kalian membuat poster yang berisi tentang ajakan untuk mencintai produk-produk Indonesia. Sekarang, kamu kampanyekan poster tersebut ke semua teman, baik teman yang ada di lingkungan sekitar rumah, ataupun teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Boleh melalui WhatsApp, boleh melalui Facebook, atau media sosial lainnya, supaya
semua teman-teman kita mencintai produk dalam negeri. Nah, sekarang coba perhatikan, baca teks berikut. Judulnya mati lampu. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kemudian, kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kita lanjut ke paragraf kedua. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dari dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Ini adalah paragraf kedua. Selanjutnya perhatikan paragraf ketiga. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas berikut. 1. Setelah kalian membaca teks di atas, silahkan sajikan informasi penting dari bacaan tersebut dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Silahkan kalian isikan informasi-informasi penting yang berisi di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kalau kalian lupa lagi, silahkan baca lagi teks yang tadi kalian baca. 2. Sebutkan 3 alasan mengapa harus mencintai produk dalam negeri. 3. Sebutkan 3 manfaat mencintai produk dalam negeri. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan, silahkan kalian buat jawaban kemudian kirimkan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dicukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.